Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Ayu Putu Intan Pratiwi dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 16. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai vektor di R3. Pertama-tama sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan peta konsepnya terlebih dahulu. Bisa dilihat pada gambar peta konsep dari vektor di R3, yaitu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama penyajian vektor, yang kedua operasi aljabar pada vektor di R3, dan yang ketiga panjang vektor. Penyajian vektor terdiri dari vektor posisi, vektor satuan, dan vektor dalam bentuk kombinasi linear. Dan operasi aljabar pada vektor di R3 terdiri dari penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, dan kesamaan dua vektor. Yang pertama, kita masuk ke materi penyajian vektor. Vektor dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk komponen dan analitis. Vektor dalam bentuk analitik atau analitis disajikan dalam bentuk bilangan dengan huruf yang menyertainya. Biasanya huruf yang mengikuti adalah I, J, K, dan seterusnya. Bisa dilihat contoh pada gambar. Penyajian vektor bisa dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk analitik, yaitu X sama dengan AI plus DJ, Y sama dengan BI plus EJ, dan Z sama dengan CI plus FJ. Dan dalam bentuk komponen, X, Y, Z sama dengan AB, C plus D, E, F, maka X, Y, Z sama dengan A plus D, B plus E, dan C plus F. Kemudian kita masuk ke definisi vektor posisi. Vektor posisi atau R menyatakan posisi suatu objek yang dinyatakan ke dalam nilai. Biasanya berupa bilangan terurut yang disertai huruf I, J, K, dan seterusnya. Vektor posisi juga dapat diartikan sebagai penanda dari satu titik ke titik lain. Misalnya titik A berada pada koordinat 4,2, maka vektor posisi A dapat dituliskan sebagai A sama dengan 4I plus 2J. Vektor posisi menyatakan posisi vektor yang diawali dari satu titik atau titik pangkal ke titik yang lain atau titik ujung, dan arahnya ditunjukkan melalui tanda anak panah pada titik ujungnya. Biasanya, simbol untuk vektor posisi adalah huruf yang atasnya berupa tanda anak panah. Bisa dilihat contoh di bawah ini. Kemudian kita lanjut ke pengertian vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor dengan panjang 1. Biasanya vektor satuan hanya digunakan untuk menunjukkan arah. Suatu vektor dengan panjang semarang dapat dibagi oleh panjang untuk mendapatkan vektor satuan. Ini dikenal sebagai normalisasi suatu vektor. Suatu vektor satuan sering diindikasikan dengan sebuah topi di atasnya huruf A kecil sebagaimana pada gambar bisa dilihat. Untuk menormalisasi suatu vektor A sama dengan A1, A2, A3, bagilah vektor itu dengan panjangnya A. Kemudian lanjut ke vektor dalam bentuk kombinasi linear. Vektor V sama dengan V1, V2, V3 sama dengan V1, 1, 0, 0 plus V2, 0, 1, 0 plus V3, 0, 0, 1. Maka vektor V sama dengan V1I ditambah V2J ditambah V3K. Selanjutnya, operasi aljabar pada vektor di R3. Operasi vektor di R3 secara umum mempunyai konsep yang sama dengan operasi yang ada di vektor R2 dalam penjumlahan, pengurangan, hingga perkalian. Bisa lihat pada gambar bawah ini. Yang pertama yaitu penjumlahan pada vektor di R3. Vektor A plus vektor B sama dengan A1, A2, A3 plus B1, B2, B3 sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2, dan A3 plus B3. Dan di bawahnya pengurangan pada vektor di R3. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1, A2, A3 dikurang B1, B2, B3 sama dengan A1 kurang B1, A2 kurang B2, dan A3 kurang B3. Kemudian lanjut ke perkalian skalar dengan vektor. Bisa dilihat pada gambar. Adapun sifat-sifat hasil kali skalar dengan vektor. Misalkan M dan N adalah skalar atau bilangan-bilangan real, vektor A dan vektor B adalah vektor-vektor sembarang. Bisa dilihat contohnya. Kemudian lanjut kesamaan dua vektor.
Pengertian kesamaan dua buah vektor terlebih dapat kita tinjau dari dua hal, yaitu secara geometri dan secara aljabar. Secara geometri, dua buah vektor dikatakan sama jika kedua vektor memiliki besar atau panjangnya dan arahnya yang sama. Misalkan vektor CD atau kita tulis AB sama dengan CD. Dan yang kedua, secara aljabar, dua buah vektor dikatakan sama jika unsur-unsur yang bersesuaian besarnya sama atau nilainya sama. Pada vektor di R2, misalkan A sama dengan A1, A2, dan B sama dengan B1, B2. Jika A sama dengan B, maka A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2. Dan pada vektor di R3, misalkan A sama dengan A1, A2, A3, dan B sama dengan B1, B2, B3. Jika A sama dengan B, maka A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3. Lanjut ke panjang vektor. Panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Karena secara aljabar, titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat baik dimensi 2 maupun dimensi 3, maka panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak dua titik. Bisa dilihat pada gambar, panjang suatu vektor A, yaitu A1, A2 di ruang 2 adalah A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Dan panjang vektor B adalah B sama dengan akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Kemudian lanjut ke latihan soal. Tentukanlah panjang vektor berikut ini. Soal yang pertama, vektor A sama dengan 2, min 3 dan vektor B sama dengan 1, min 1, 5.